Bapak Jenderal Listio Sigit yang terhormat, jika Bapak mendengarkan video saya ini, ya kan, nggak usah berpikir bahwa saya ini mencari sosialitas, mencari uang. Ya, saya di Amerika usia 24 tahun, gaji saya 1 bulan udah 1 miliar. Situ, saya sudah cukup secara materi. Uang saya di luar negeri banyak di situ. Saya cuma kasihan pada masyarakat. Saya sebagai aparat penegak hukum, sebagai lawyer, saya bersumpah bukan kepada manusia di pengadilan tinggi, bukan kepada hakim. Tapi saya bersumpah kepada Tuhan di situ bahwa saya akan membela masyarakat yang tertindas. Jadi setiap kata-kata keras yang saya lakukan, bukan karena saya benci sama Polri, tapi saya frustasi, saya kecewa, ya kan? Karena kenapa? Kewenangan untuk menahan penjahat, kewenangan untuk menyita aset, bukan kewenangan saya sebagai lawyer. Apabila undang-undang memberikan, advokat kamu boleh menyita. Saya saat ini tidak akan duduk berbicara di podcast. Saya akan melakukan tugas saya sita-sitain, saya tangkap-tangkapin penjahat. Tetapi Bapak Kapolri yang terhormat, tugas penyidikan, tugas penangkapan para penjahat, tugas menyita aset-aset tindak pidana itu ada pada kepolisian. Dan saya tahu saya tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Makanya disitulah kami sudah membuat aduan. Aduan kami tidak ditanggapi, malah korban-korban yang mengadu itu diintimidasi balik, Bapak. Disinilah kami mau menggugah, ya kan? Apakah polisi masih punya rasa malu? Ya kan? Anda mengenakan baju polisi, setiap bulan Anda mendapatkan gaji dari apa? Keringat masyarakat. Apakah Anda peduli terhadap masyarakat? Ya, saya Bapak Kapolri, kalau Bapak berpikir bahwa saya mau mencemarkan nama baik Bapak atau polisi-polisi lain berpikir seperti itu, ya kan? Saya buat janji saya kepada Bapak. Bapak bereskan itu 5.000 orang, bereskan berikan hak-hak mereka, berantas semua investasi bodong, tangkap tanpa pandang bulu, ya kan? Nggak usah proses hukum, Pak. Bapak mau saya di penjara berapa lama? Misalnya pencemaran nama baik 4 tahun. Saya 4 tahun di penjara nggak apa-apa, Pak. Saya masuk rela dan ikhlas, Pak. Di situ. Tapi, Pak, ya kan, jika pembela masyarakat aja diperlakukan seperti ini, saya aja yang viral, sulit untuk memperoleh keadilan. Bagaimana rakyat biasa, Pak? Itu yang Bapak perlu pahami. Ya kan? Mereka ini nggak punya corong, Pak, untuk berbicara. Mereka pun cuma bisa punya nangis, stres, bunuh diri, gantung diri, minum disinfektan, macam-macam itu. Kasihan, Pak, masyarakat, Pak. Ya, saya menggugah. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya kan? Saya nggak tahu kitab suci teman-teman masing-masing apa, Bapak Kapolri apa. Tapi kitab suci saya bilang, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi kalau Bapak Kapolri mengembangkan tugas dan sayang pada Tuhan, sayangi masyarakat ini. Masyarakat inilah yang membuat Bapak tuh terpilih menjadi Kapolri. Yang membuat Presiden terpilih menjadi Presiden. Jadi kalau Anda sudah kehilangan hati nurani di situ, ya kan? Lalu apalah gunanya jabatan Kapolri? Ketika nanti kita meninggal dipanggil sama Tuhan, Tuhan nggak akan melihat Listio Sigit Kapolri, tidak. Listio Sigit, perbuatan baik apa yang kamu lakukan? Perbuatan jahat apa yang kamu lakukan? Disitulah kita diadili secara adil. Bukan pengadilan di dunia yang bisa disogok, Pak. Tuhan tidak akan bisa disogok nanti. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri, selama Bapak menjadi Kapolri, takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada siapa yang mengangkat siapa saingan politik Anda. Lakukan, masyarakat bisa lihat. Ketika Anda baik dan mengasihi masyarakat, masyarakat akan mendukung Bapak. Itu saja, Pak, yang saya ingin sampaikan.